Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Pangeran Diponegoro yang selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kemarin kita masih pada kisah Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah yang kedua dari Daulah Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah dengan Al-Imam Al-Auza'i. Kemarin juga sudah kita singgung, Al-Imam Al-Auza'i ini kelasnya adalah kelas mujtahid mustaqil. Jadi beliau seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Laitsi, Imam As-Tsauri dan lain sebagainya. Ketika beliau sudah menasihati Abu Ja'far Al-Mansur dengan nasihat yang begitu indah sampai membuat Abu Ja'far Al-Mansur menangis. Jadi dari kisah-kisah ini dan kisah-kisah nanti yang akan tak sampaikan, bahwa inilah sosok pemimpin umat Islam zaman dahulu ya. Berarti mereka sangat cinta kepada ulama, mengundang ulama, mendatangi ulama hanya untuk mendengarkan nasihat mereka. Demikian juga para ulama, nanti bisa kita lihat mereka tidak mengharapkan sesuatu yang ada pada sang penguasa, tidak mengharapkan hartanya, apalagi jabatan dan lain sebagainya, tidak. Nah, mereka benar-benar ulama akhirat. Makanya lahirlah dari generasi tersebut sosok generasi emas, para ulama, para cendekiawan dan lain sebagainya. Islam sangat berkembang pesat, baik dari wilayah sampai mendekati Cina ya, atau lebih tepatnya di Uighur yang sekarang ini, Bukhara dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Islam juga banyak kontribusi terkait masalah keilmuan yang ada pada zaman itu. Bahkan kalau kita belajar sejarah lebih mendalam, kita akan tahu bahwa manusia yang terbang pertama kali itu ya ternyata umat Islam. Ilmu Buddha dan lain sebagainya ini juga semuanya dari umat Islam, karena model ulamanya, model umaroknya, penguasanya seperti ini, sehingga Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya, taufiknya kepada umat Islam di zaman itu, dan mudah-mudahan di zaman sekarang juga. Nah, ketika selesai menasihati Abu Ja'far Al-Mansur, di sini dikatakan thumma nahadha faqala ila aina. Kemudian beliau pun bangkit, beranjak dari tempatnya Abu Ja'far Al-Mansur. Lalu Abu Ja'far pun bertanya kepada Al-Auza'i, kamu mau kemana? Faqala ilal watan. Saya mau ke kota, ke sebuah negeri. Biizni Amiril Mukminin. Kalau boleh ya Amirul Mukminin, saya mau pamit, intinya kayak gitu. Faqala azintu laka. Udah, kamu tak kasih izin, silahkan kalau mau pamit. Wa syakartu laka nasihatak. Dan aku makasih banget ya terhadap nasihatmu. Nah, ini idealnya kita juga seperti itu. Ketika dapat sebuah nasihat yang memang ikhlas untuk kita harus makasih, walaupun mungkin agak tidak mengenakan di telinga, karena memang hakikat nasihat itu tidak enak di telinga, karena biasanya nasihat itu ada karena kita belum melakukan kita dalam hal pada posisi salah, atau kita belum melakukan hal-hal yang benar sehingga diperlukan nasihat. Dan kalau kita lihat inti dari ajaran agama Islam ini ya memang nasihat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang
dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'innya, ad-dinu an-nasihah. Hakikat agama itu ya nasihat. Wa qabiltuha biqabuliha. Aku benar-benar menerima nasihatmu. Wallahul muwaffiq lil khair. Dan Allah lah yang mampu memberikan taufik di semua amal ibadah yang baik-baik, di semua kebaikan. Nah, dan ini juga yang harus kita yakini. Kita bisa datang ke masjid ini untuk menunaikan sholat berjamaah maghrib. Ini hakikatnya kita mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang yang dialami oleh sebagian muslim, sebagaimana kisah tersebut sampai ke telinga anak, bahwa dia itu jarang sekali jamaah subuh. Mungkin karena maksiatnya bergelimbang dengan maksiat, maka dia beriktikad pasang alarm, pokoknya harus jamaah subuh, gimana pun keadaannya. Ternyata alhamdulillah dia ngotot untuk bangun ketika dengan alarm, berwudu. Nah, terus tinggal jalan ke masjid, tiba-tiba perutnya bermasalah. Nah, mules dan sebagainya, sehingga dia harus balik lagi ke kamar mandi, dan di sana sampai komat, sampai sholat ditunaikan, akhirnya tidak jadi menunaikan sholat jamaah subuh. Kenapa demikian? Karena memang Allah tidak ngasih taufik, dan kita harus yakin ya bahwa semua kebaikan yang kita amalkan ini hakikatnya dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diucapkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi tidak bosan-bosannya anak ulang bahwa khalifah zaman itu, pemimpin umat Islam zaman itu bukan orang yang awam, mereka benar-benar ulama. Bahkan Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah teman satu pesantren dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bahkan Imam Malik menulis kitab hadisnya yang terkenal Al-Muwatta itu juga atas permintaan dari Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian lanjut, wal mu'ainu alaihi, dan Allah lah yang mampu memberikan pertolongan untuk mengamalkan kebaikan. Wa bihi asta'in, dan kepadanya aku minta pertolongan. Wa alaihi atawakkal, dan hanya kepadanya aku berserah diri, bertawakal. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah saja, dan Allah adalah zat terbaik untuk aku jadikan nasibku bersandar kepadanya, zat terbaik untuk aku sandarkan nasibku. Fala tukhilni min mutala'atika iyaya, wahai Auza'i, jangan pelit-pelit ya untuk selalu kamu mengintrospeksi diriku. Bimisliha, yang seperti ini. Masya Allah, ini benar-benar seorang pemimpin yang luar biasa. Maka di zaman beliau ini benar-benar beliau muassis Daulah Abbasiyah, hakikatnya beliau yang pendiri hakikatnya, yang membentuk Daulah Abbasiyah sehingga kuat sampai ratusan tahun. Ya ini Abu Ja'far Al-Mansur, orangnya seperti ini. Fa innakal maqbulu al-qaula, sungguhnya engkau ini adalah orang yang ucapannya bisa diterima. Ghairul muttahami fin nasihah, dalam nasihatmu tidak ada modus-modus tertentu. Nah, ini diakui oleh Abu Ja'far Al-Mansur karena beliau juga seorang ulama. Qultu, saya berkata, af'alu insyaallah, kata Auza'i, ya insyaallah nanti kalau perlu saya introspeksi dirimu akan tak introspeksi. Fa amara lahu bimalin yasta'inu bihi ala khurujihi, maka Abu Ja'far Al-Mansur pun memerintahkan pembantunya untuk membawa sekantong uang itu, kepingan dinar apa dirham, untuk diberikan kepada Auza'i karena beliau mau pergi ke negeri yang cukup jauh, jadi kasih bekal. Falam yakbalhu, ternyata nggak diterima. Wa qala ana fi ghinan anhu, saya nggak butuh terhadap harta tersebut. Ketika datang dari pemimpin dia nggak mau, karena nanti nilainya jadi beda. Wa ma kuntu li'abi'a nasihati bi'aradid dunya kulliha, jadi aku itu tidak bermaksud menjual nasihatku dengan kepingan dunia, enggak. Wa arafal Mansuru madhabahu, sebenarnya Abu Ja'far Al-Mansur juga tahu bahwa Auza'i memang orangnya seperti ini. Falam yajid alaihi fi raddihi, maka dia memang enggak punya hilah lagi, cara lagi bagaimana supaya Auza'i ini mau menerima uang tersebut. Nah, walamma Hajar Rasyid, ini kisah yang lain lagi, ketika Harun Ar-Rasyid berhaji,
Qila lahu, dikatakan kepadanya, kita tahu bahwa Harun ar-Rasyid ini ketika menjadi khalifah, setahun dia berperang di jalan Allah, setahun dia berhaji. Setahun berperang, setahun berhaji. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau kita baca kisah Harun ar-Rasyid, ini memang sosok khalifah yang sangat sulit untuk ditemukan celahnya. Jadi aibnya di mana itu sulit sekali. Di usia 14 tahun beliau ini sudah jadi panglima perang, membuka negeri-negeri Eropa yang banyak sekali. Dan di usia 15 tahun beliau sudah menjadi gubernur di 2 negara besar, Armenia sama Georgia kalau nggak salah. Nah, dan jadi khalifah, wah ini prestasinya luar biasa sekali, mengembangkan ilmu banyak sekali sehingga lahirlah para ulama. Nah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, qad hajja Syaiban. Syaiban lagi haji nih. Syaiban ini nama ulama terkenal. Tapi memang beliau ini orang ajam, bukan keturunan orang Arab, tidak. Sehingga bahasanya kadang tidak Arab banget. Qala utrubuhu li. Coba cari Syaiban untuk ketemu dengan aku. Fa'atauhu bihi. Kemudian dihadapkanlah ulama Syaiban ini di hadapan Harun ar-Rasyid. Faqala ya Syaiban. Lalu Harun ar-Rasyid pun berkata, wahai Syaiban, izni, nasihati aku. Jadi sekali lagi ya, ketika kita mendengar sosok para khalifah itu, jangan kita terus berpikir bahwa para ulama di zaman itu lebih alim daripada khalifahnya. Tidak. Khalifah itu hampir semuanya di masanya mereka lebih alim. Jadi di masa Harun ar-Rasyid, siapa yang paling alim? Yang paling alim ya Harun ar-Rasyid. Bahkan ketika kalau kita nanti belajar sastra sejarah lebih jauh gitu ya, terkait kehidupan Harun ar-Rasyid, bagaimana beliau menitipkan 2 putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, kepada gurunya Al-Ahmar kalau nggak salah namanya, gurunya Al-Amin. Nah itu Harun ar-Rasyid tidak nitipin ke anaknya begitu saja, tolong dididik, enggak. Tapi gurunya ini diajarin bagaimana cara mendidik, ajarin dia bagaimana mengawali omongan, ajarin dia bagaimana bertutur kata, ajarin dia sopan santun, ajarin dia bagaimana nanti di depan para jenderal-jenderalnya, ajarin terus. Sampai Anda berpikir ini hakikatnya yang ustadz itu Al-Ahmar atau Harun ar-Rasyid. Kesimpulan akhirnya adalah Harun ar-Rasyid adalah ustadz bagi Al-Ahmar, Al-Ahmar adalah ustadz bagi putranya. Nah, tapi orang semakin berilmu, semakin soleh, memang mereka itu semakin tawadhu. Bahkan mereka mau mendengarkan nasihat dari orang yang bukan siapa-siapa. Tentu kita ingat kisahnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, ketika berpapasan dengan seorang bocah, balik juga belum. Ternyata si bocah ini dia pakai sendal terompah dari kayu. Sebenarnya sendal bakyak itu di zaman Arab itu sudah ada. Cuman kalau kita kan karetnya itu pakai ban ya. Kalau dulu itu pakai kulit. Nah, tiba-tiba pas jalan di sebelahnya Abu Hanifah, si bocah ini kepleset dan hampir jatuh, terus ditangkap oleh Abu Hanifah. Begitu ditangkap oleh Abu Hanifah pun bertegur, hati-hati dengan terompahmu, nanti aku khawatir kakimu terkilir. Terus kemudian bocah itu melihat Abu Hanifah, dia nggak kenal. Man ant? Engkau ini siapa? Ana An-Nu'man bin Thabit. Saya ini adalah Nu'man bin Thabit. Anta Abu Hanifah? Apakah kamu Abu Hanifah? Iya, saya Abu Hanifah, yang disebut Abu Hanifah. Antal Imamul A'zam? Apakah engkau ini adalah orang yang bergelar dengan gelar imam yang paling agung, imamnya bagi semua para imam? Terus kemudian Abu Hanifah cuma mengatakan, orang-orang aja yang menyebutku seperti itu. Hakikatnya aku itu nggak segitunya. Orang-orang aja yang nyebutnya dengan Al-Imamul A'zam. Kemudian si bocah itu pun berucap, hati-hati dengan gelarmu. Jika aku dengan terompahku, aku terpleset, paling cuma kakiku terkilir. Tapi kalau kamu dengan gelarmu, kalau kamu terpleset, kamu bisa masuk neraka. Ini seorang bocah nasihatin seorang imam besar. Nah itu
Bisa-bisanya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah sampai nangis terseduh-seduh. Nah, inilah para ulama, para umara ketika mereka sangat dekat sama Allah, mereka benar-benar memanfaatkan nasihat dari orang-orang sekitar walaupun sumbernya dari orang yang kelasnya itu jauh di bawah mereka. Nah, ini Harun ar-Rasyid juga memang dia senang dengerin nasihat ulama terus diamalkan. Walaupun hakikatnya beliau sudah tahu. Tentu kita pernah dengar Harun ar-Rasyid minta nasihat kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini mantan perampok yang terus kemudian tobat menjadi ahli ibadah, menjadi seorang ulama, didatangin Harun ar-Rasyid untuk dimintain nasihatnya. Kalau Harun ar-Rasyid nggak ada sejarah kayak gitu. Sejarah buruk itu nggak ada. Dari kecil udah hebat. Naam, aidni wahai Syaiban, nasihatin aku. Qala ya Amirul Mukminin, ana rajulun alkan. Wahai Amirul Mukminin, aku ini orang yang tidak fasih ngomong Arabnya. Karena memang dia bukan asli Arab. Tapi kesolehannya ini dikenal oleh semua orang ya. Memang orang-orang zaman dulu itu tidak melihat kamu kan bukan orang Arab. Nah, masa mengajarkan ilmu agama, nggak ada yang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat generasi tabi'in itu yang menjadi ulama hampir semuanya rata-rata ya itu bukan orang Arab. Al Hasan Al Basri masih turunan Persia. Nah, misalnya Ikrimah itu orang barbar. Kalau kita runtut banyak sekali. Baik lanjut lagi. La ufsihu bil arabiyyah. Aku itu enggak fasih ngomong Arabnya. Faji'ni biman yafhamu kalami hatta ukallimahu. Coba datangkan aku seseorang yang bisa memahami omonganku sehingga nanti aku ngomong sama dia. Fa utiya bi rajulin yafhamu kalamahu. Terus kemudian datangkan orang yang bisa memahami omongannya. Ini bisa jadi beliau orang Persia atau orang Romawi atau mungkin orang Afrika yang memang bahasanya bukan bahasa Arab. Karena tidak semua Afrika itu negeri Arab. Ya ada sebagian negeri-negeri Afrika itu negeri Arab seperti Mesir, Sudan, Maroko, Tunis, Libya, Aljazair atau mana lagi? Mauritania mungkin. Lanjut lagi. Faqala lahu bin Nibtiyah. Lalu kemudian beliau pun berbahasa dengan bahasa Nibti. Nggak tahu bahasa apa ini. Yang penting bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Qul lahu ya Amirul Mukminin, innalladzi yukhawwifuka qabla an tablughal ma'mana ansahu laka minalladzi yu'amminuka qabla an tablughal khaufa. Jadi sesungguhnya orang yang menakut-nakutimu sebelum datang rasa aman beneran itu aku nasihati untuk kamu. Maksudnya itu yang diambil daripada orang yang ngomong mengaman-amanmu, kamu bagus, kamu pasti selamat, kamu tidak akan masuk neraka dan lain sebagainya. Itu lebih baik sebelum hari yang sangat menakutkan itu datang kepadamu. Nah ini mukadimahnya udah seperti ini. Qala lahu ayu syai'in tafsiru hadza. Terus Harun ar-Rasyid pun bertanya, maksudnya apa dari omongan ini itu? Nah ini dijelaskan. Qala, lalu Syaiban pun berkata, qul lahu, wahai penerjemah, bilang ke Harun ar-Rasyid, alladzi yaqulu laka ittaqillaha fa innaka rajulun mas'ulun an hadhil ummah. Yaitu orang yang berkata kepadamu, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, ini kalimatnya agak panjang ya. Sesungguhnya kamu itu wahai Harun ar-Rasyid adalah orang yang nanti akan ditanya terkait umat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istara'akallahu 'alaiha. Jadi Allah ini telah menjadikan kamu pemimpin atas umat ini. Wa qalladaka umuraha. Allah telah mengalungkanmu urusan-urusan mereka. Wa anta mas'ulun 'anha. Pasti kamu nanti akan ditanya terkait urusan-urusan mereka ini. Fa'dil fir ra'iyyah, maka berlaku adilah terhadap rakyatmu. Waqsim bisawiyah, kamu kalau bagi-bagi yang adil, yang rata. Waqfud fi sirriyah,
Kamu kalau lagi orang nggak ngelihat, itu kerja yang serius, masya Allah. Jadi tidak pencitraan, maksudnya kalau pas diem-dieman itu justru malah kerja. Dan ini banyak yang diamalkan oleh para khalifah. Kita tahu sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, malam-malam keliling melihat kaumnya, ternyata masih ada yang kelaparan. Bahkan dalam riwayat yang lain, malam-malam jaga pasar, masya Allah. Malam-malam sampai kecapean, sampai nyadar di rumah orang, keliling melihat keadaannya, keadaan rakyatnya. Jangan-jangan masih ada yang lapar. Nah, di antara satu kisah yang cukup menarik, teman-teman semuanya. Jadi ketika beliau nyender di rumah seorang, ternyata beliau mendengar dialog antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Kata si ibu ini, wahai putriku, air susu onta itu campur aja dengan air. Jadi susu onta itu campur saja dengan air. Lalu kata putrinya, wahai ibundaku, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi siang telah ngasih pengumuman, sesungguhnya dilarang bagi kita penjual susu untuk dicampur dengan air. Terus kata ibunya, halah, Umar sekarang lagi di rumahnya, nggak mungkin dengar, nggak apa-apa, campur aja. Terus kemudian kata putrinya, jika Umar tidak tahu, maka Robnya Umar, Tuhannya Umar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tahu. Maka putri tersebut tidak mau menjalankan yang diperintahkan oleh ibunya untuk ghish, ya, menipu para pembeli susu nantinya. Terus di pagi harinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke putra-putranya. Umar bin Khattab mengirim pembantunya untuk cross check sebenarnya yang di rumah itu siapa saja. Ternyata setelah di cross check, di situ tidak ada siapa-siapa melainkan seorang janda yang sudah sepuh dengan putrinya yang masih belum menikah. Begitu tahu itu, langsung Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada putra-putranya, wahai putraku, ditujukan kepada Abdullah bin Umar terlebih dahulu, itu ada anak gadis, nikahin aja. Kata Abdullah bin Umar, saya sedang tidak pengen menikah karena sudah punya istri. Terus kemudian ada salah satu putranya Umar yang masih remaja, angkat tangan, biar aku aja ayah. Terus kemudian dinikahi. Dari pernikahan tersebut nanti lahir keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, lanjut lagi. Wattaqillaha fi nafsik, takutlah kamu terhadap Allah kalau sesuatu menimpa dirimu. Hadzal ladzi yukhawwifuka. Nah, orang yang menakut-nakutimu seperti ini itu, kata beliau, fa idza balagtal ma'mana aminta. Jika memang nanti kamu sudah sampai ke tempat aman, kamu masih aman. Hadza ansahu laka mimman yaqul. Ini aku nasihatkan kepadamu daripada orang yang berkata kepadamu, antum ahlu bait. Wahai Harun ar-Rasyid, kamu itu kan ahlu bait. Karena memang masih keturunannya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, berarti ahlul bait. Antum ahlu baitin maghfurun lakum. Kalian tuh ahlul bait, pasti kalian diampuni. Kenapa orang-orang kok bisa berkata demikian? Karena dalam sholat kita pasti kita membacakan sholawat untuk ahlul bait, ahlul baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para ulama di sana berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan yang ahlul bait di sana yang memang ada hubungan darah dengan Rasulullah. Satu lagi mengatakan bahwa ahlul bait di sini wa ala ali Muhammad, dan atas keluarganya Nabi Muhammad, itu maksudnya adalah semua umat Islam. Nah, karena istilah al itu bisa jadi diartikan, bisa juga diartikan artinya pendukung umat, kaum, itu juga bisa. Nah, ya insyaallah dua-duanya benar. Wa antum qarabatu nabiyyikum fi syafaatihi. Engkau ini kerabatnya Rasulullah, pasti engkau nanti dapat syafaatnya Rasulullah. Fala yazalu yu'minuka hatta idza balagta al-khaufa atikta. Mereka terus nanti aja, wahai Harun ar-Rasyid, kamu aman, kamu aman, kamu aman. Nanti di akhirat aman sampai nanti tiba saatnya
Hari ketakutan itu akan tiba dan kamu nanti akan binasa. Masya Allah. Qala fabaka Harun hatta rahimahu man haulahu. Kemudian Harun ar-Rasyid pun menjadi nangis sampai orang-orang di sekitarnya itu merasa iba. Tsumma qala zidni. Kemudian Harun ar-Rasyid mengatakan, tambah lagi nasihatnya, tambah lagi. Nah ini ulama zaman dulu itu khulafa, pemimpin zaman dulu itu hatinya lembut sekali. Jadi kalau dengar nasihat sedikit nangis, baca Al-Quran sedikit nangis, hatinya hidup. Nah, kalau orang dengar nasihat nggak nangis, dengar ayat Allah dibacakan nggak nangis dan sebagainya, khawatir kalau hatinya mati. Kalau mati, ini bahaya sekali. Karena ada sebuah riwayat yang disebutkan dalam kitab, dalam risalah ya, Zammu Qaswatil Qalbi, asyaddun nasi azaban, nanti besok di akhirat orang yang paling keras siksanya adalah al-qalbul qasi, yaitu mereka yang memiliki hati yang keras, hati yang mati, udah nggak mempan nasihat, maksiat jalan terus, taat nggak pernah jalan. Qala, lalu Syaiban pun berkata, hasbuk, dah cukup. Ini dirasa sudah cukup. Nah, taib yang barusan kita baca dan kemarin-kemarin kita baca, ini rata-rata adalah semuanya para pemimpin, istilahnya penguasa utama. Nah, sekarang kita akan bahas terkait gubernur. Nah, gubernur juga kadang perlu nasihat. Nah, ini insya Allah akan kita kisahkan terkait masalah gubernur. Ini ceritanya sedikit unik karena dia menyadari sesuatu tapi tidak bisa menjalankan sesuatu tersebut. Ini dikisahkan oleh Alqamah bin Abi Mursad bahwa beliau berkata, "Lamma qadima Umar bin Hubairah al-Iraq." Ketika Umar bin Hubairah datang ke Irak, beliau menjadi seorang gubernur. Nah, gubernur Irak dulu Hajjaj bin Yusuf. Sepeninggal beliau, nggak tahu diganti siapa. Terus kemudian Umar bin Hubairah arsala ilal Hasani wa ilal Sya'bi. Kemudian beliau pun mengutus Al Hasan dan Asy-Sya'bi. Maksudnya nyuruh orang untuk memanggil seorang ulama namanya Al Hasan dan Asy-Sya'bi. Ini bukan Al Hasan Al-Basri, bukan, beda lagi. Naam. Fa amara lahuma bi baitin. Lalu Umar bin Hubairah ini memerintahkan ajudannya untuk menyiapkan rumah bagi keduanya, hotel lah istilahnya, atau apartemen lah. Fakana fihi nahwan min syahrin. Dua ulama ini dijamu oleh gubernur baru ini selama 1 bulan. Wah, ini perjamuan yang luar biasa ya. Tsumma dakhala alaihima. Kemudian Umar bin Hubairah ini menghadap keduanya. Wa jalasa mu'azziman lahuma. Dan Umar bin Hubairah ini duduk dengan mengagungkan keduanya. Ya, namanya ulama setelah dikasih makan selama 1 bulan, didatangi, diagungkan, maksudnya untuk dimintai nasihat. Nah, inilah para pemimpin zaman dulu. Sama ulama itu benar-benar hormat, dan ulama juga sayang kepada pemimpinnya. Faqala, lalu si gubernur ini bernama Umar bin Hubairah berkata, "Inna Amirul Mukminina Yazid bin Abdul Malik." Sesungguhnya Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik, kalau boleh tak kisahkan sedikit, Abdul Malik bin Marwan ini punya putra 4. Empat-empatnya jadi khalifah. Anak pertama namanya Al-Walid, ini jadi khalifah di masanya Islam sangat jaya, paling luas-luasnya Islam di masanya. Terus kemudian setelah Al-Walid meninggal, digantikan oleh adiknya, putranya Abdul Malik bin Marwan yang lain, namanya Sulaiman. Setelah Sulaiman meninggal, ini dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, karena Sulaiman menunjuk sepupunya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Begitu Umar bin Abdul Aziz meninggal, digantikan oleh anaknya Abdul Malik bin Marwan yang lain, bernama Hisham bin Abdul Malik. Nah, ketika Hisham bin Abdul Malik meninggal, digantikan oleh adiknya yang lain, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Abdul Malik ini punya putri 1, namanya Fatimah. Fatimah ini adalah istrinya Umar bin Abdul Aziz. Berarti sosok seperti Fatimah itu kayaknya tidak akan pernah ada, nggak ada.
Jadi Fatimah ini bapaknya khalifah, kakeknya khalifah Malik bin Marwan, Marwan bin Hakam, terus saudara-saudaranya 4 laki-laki semua jadi khalifah, suaminya juga khalifah. Nah ini kayaknya yang seperti ini tuh tidak ada. Yang Anda tahu tidak ada. Baik, lanjut lagi. Nah Yazid ini berbeda dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia sedikit ada sisi buruknya. Jadi dikisahkan bahwa Amirul Mukminin Yazid bin Abdul Malik yaktubu ilayya kutuban. Dia mengirimkan surat kepadaku. Jadi surat-surat. A'rifu anna fi infaziha al-halakah. Saya tahu kalau perintahnya nanti tak jalankan, pasti saya binasa. Pasti saya remek pokoknya. Pasti malah bikin kehancuran. Fa'in ata'tuhu, kalau nanti Yazid bin Abdul Malik tak turuti yang dia mau, tak taati, asaitullah, maka nanti aku bermaksiat sama Allah. Nah ini dilema gitu. Saya seorang Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati atau Pak Gubernur, saya dapat perintah yang dari lebih atas untuk bermaksiat sama Allah. Nah ini bingung dia. Kalau tak taatin, saya maksiat sama Allah nih. Wa in asaituhu, tapi jika aku tidak mentaati sang khalifah ini atau atullah, maka aku taat kepada Allah. Tapi bisa kita paham ya, kalau nggak taat sama pimpinannya, zaman dulu, apalagi zaman dulu itu mudah sekali seorang penguasa itu mencabut pedang. Fahal tarayani fi mutaba'ati iyyahu farajan. Gimana menurut pendapat kalian berdua wahai Al Hasan dan Asy-Sya'bi, dua-duanya ulama terkenal era tabi'in. Ya, tabi'in insyaallah. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa menjalankan perintah Amirul Mukminin tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kan pola pikir yang bagus, tapi kadang sesuatu yang berlawan itu tidak bisa disatukan. Misalnya kayak air dan minyak itu kan nggak bisa disatukan. Tapi ketika di blender gitu, misalnya jadi salad kalau nggak salah ya. Jadi salad. Nah, faqala Al Hasan. Nah, ulama yang bernama Al Hasan ini ngomong gini, ya Aba Amrin, kunyahnya itu Abu Amr. Wahai Abu Amr, ajibil Amir. Udahlah, yang dimau oleh Amirul Mukminin lakukan aja. Udah nggak apa-apa. Nah, seolah-olah itu kamu maksiat sama Allah nggak apa-apa, nanti tinggal tobat. Seolah-olah seperti itu. Nah, ini yang Al Hasan ngomong gitu. Tapi bagaimana Asy-Sya'bi? Kata Asy-Sya'bi, fatakallama Asy-Sya'bi. Maka Asy-Sya'bi pun berkata, fanhatta fi Amr bin Hubairah ka'annahu 'adzarahu. Kemudian dia memandang wajahnya Umar bin Hubairah ini, terus seolah-olah Asy-Sya'bi ini pengen minta maaf, mau ngomong sesuatu ini pengen minta maaf, agak bingung dia. Faqala ma taqulu anta ya Aba Sa'id. Lalu Umar bin Hubairah, si gubernur ini, berkata kepada Asy-Sya'bi, wahai Abu Sa'id, kunyahnya, panggilannya Abu Sa'id. Gimana menurutmu? Coba ngomong-ngomong. Faqala, lalu Asy-Sya'bi pun berkata, Asy-Sya'bi ini sekelas Imam Malik insyaallah, sekelas Imam Abu Hanifah. Beliau termasuk mujtahid mustaqil. Naam, ayyuhal amir, wahai Pak Gubernur. Faqat qala Asy-Sya'bi ma qad sami'ta. Faqala ma taqulu anta? Qala aqulu ya Umar bin Hubairah, yushiku ay yunazzila bika malakun min malaikatillahi ta'ala. Hampir-hampir, kata Asy-Sya'bi, malaikat dari malaikat-malaikatnya Allah ini turun kepadamu. Fadhun ghalidhun, dengan penuh amarah, la ya'sillaha ma amarahu. Dia tidak mungkin bermaksiat kepada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Fayukhrijaka, kalimatnya ngancamnya dalam sekali. Lalu mengeluarkanmu si malaikat ini yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala min sa'ati qasrika, dari luasnya istanamu. Karena memang biasa pemimpin zaman dulu, baik tingkat bupati, gubernur, bahkan yang lebih, itu pasti tinggal di
istana tempatnya luas dan sebagainya. Ila dziki qabrika, ke tempat sempitnya kuburanmu. Seolah-olah malakul maut, malaikat pencabut nyawa, hampir-hampir dikirim oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Gara-gara ngomong kayak gini nih. Gara-gara kamu bingung mana yang dipilih, mentaati Amirul Mukminin tapi bermaksiat sama Allah, atau mentaati Allah tapi nanti Amirul Mukminin ngamuk-ngamuk. Ngamuknya Amirul Mukminin bisa nyabut pedang. Ya Umar bin Hubairah, wahai Umar bin Hubairah, in tattaqillaha, ini kunci dari semuanya ya. Jika kamu takut sama Allah, ya simka min Yazid bin Abdul Malik, pasti Allah akan menjagamu dari Yazid bin Abdul Malik. Nah, ini akidah kita. Kalau Allah udah menjaga kita, nyantai aja, aman, nggak usah khawatir. Nah, segala sesuatu yang terjadi pada kita itu pasti sudah Allah tetapkan. Jadi nggak usah khawatir, nyantai aja. Dan semua ketetapan Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Nah, itu juga termasuk akidah kita terkait qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Walan ya'simaka Yazid bin Abdul Malik min Allah taala. Tapi Yazid bin Abdul Malik gak mungkin bisa melindungimu dari Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin. Memang siapa dia? Ya Umar bin Hubairah, wahai Umar bin Hubairah, la ta'man ayyanzurallahu ilaika ala akbahi ma ta'malu fi ta'ati Yazid bin Abdul Malik fayaghliqu babal maghfirati dunaka. Wahai Umar bin Hubairah, kamu tidak akan selamat jikalau Allah melihatmu dalam keadaan hal yang paling buruk, yaitu mentaati Yazid bin Abdul Malik dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian Allah menutup pintu ampunannya atas kamu. Nah, ini jangan sampai seperti kisah Firaun laknatullah alaihi. Jadi ketika Firaun sudah tenggelam, itu dalam kisah Israel disebutkan dia itu pengen mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Udah mau ngomong, ngomongnya bisa. Tapi malaikat Jibril itu gregetan karena dia sudah ngomong ana rabbukumul a'la. Masih aja udah pol. Saya itu Tuhanmu yang paling agung. Terus di kesempatan yang lain dia juga mau ngomong bahwa aku tidak melihat akan adanya Tuhan selainku. Tidak adanya Tuhan bagi kalian selainku. Udah, masih aja udah pol-polan. Nah, ketika dia mau ngucap kayak gitu, kemudian malaikat Jibril ambil tanah yang ada di laut itu terus ditemplok ke mulutnya biar tidak ngomong kalimat yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, ini hati-hati nggih. Jangan sampai kita mengedepankan untuk mendapatkan ridho manusia yang dia juga nggak ngasih napas kita, nggak ngasih makan kita dan lain sebagainya, terus menjadikan Allah murka. Nah, tapi kalau kita sudah menjalankan segala sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir orang ngomong gini, enggak usah khawatir lagi. Nah, ya Umar bin Hubairah, wahai Umar bin Hubairah, laqad adraktu nasan min sadri hadhil ummah. Aku itu sudah ketemu dengan banyak orang dari generasi pertama umat ini, yaitu para sahabatnya Rasulullah. Kanu 'anid dunya wa hiya muqbilatun 'alaihim. Mereka ketika berhadapan dengan dunia, padahal dunia itu datang kepadanya, asyadda idbaran min ibalikum 'alaiha wa hiya mudbiratun ankum. Mereka itu sangat menjauh dunia, melebihi kalian mendekati dunia, padahal dunia itu jauh dari kalian. Masya Allah. Kalau kita tahu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam itu kaya sekali. Bedanya Umar dan Abu Bakar itu, kata Ustaz Ane dulu, Syekh Fauzi, kalau Abu Bakar itu tidak suka dunia, dunia juga nggak suka sama dia. Makanya di pemerintahannya itu kita nggak kaya-kaya amat. Tapi di zaman Umar itu nggak suka dunia, dunia itu ngejar-ngejar Umar. Di zaman Umar itu kita kaya sekali. Bahkan dalam legenda, anak-anak kecil, legenda ya namanya legenda, itu main kelereng. Kelerengnya itu dari emas. Walaupun kita juga tahu zaman itu belum ada kelereng. Maksudnya melimpah ruah. Orang megang emas itu bukan sesuatu yang
yang wah kali. Naam, ya Umar bin Hubairah, wahai Umar bin Hubairah, inni ukhawwifuka maqaman khawwafaka Allah Ta'ala. Sungguhnya aku menakut-nakutimu terhadap satu tempat, satu makom yang Allah telah menakut-nakuti kamu terhadap makom tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, dalam surat Ibrahim ayat 14. Itu bagi seseorang, bagi siapa saja yang takut akan kedudukanku dan takut akan ancamanku. Nah, sudah. Baik, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjut atau kapan terkait kisah Umar bin Hubairah. Baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbunal kafi qasada